ada tugas yang harus Bapak itu kerjakan. Sehingga nanti kalau materinya kami share, berarti resumenya Bapak ambil dari. Baik, giliran berikutnya Ibu Marini ya. Iya Pak. Bapak Ibu. Karena ini dari malam saya sudah menyampaikan bahwa baik, kita mulai saja karena tadi terlambat dimulai, jadi molor ini ada kegiatan rapat sekitar jam 2. Ibu Marini, waktu akan kami gunakan kurang lebih 50 menit ya untuk menggali sebuah jawaban pengetahuan dan pemahaman serta keterampilan yang sudah dimiliki Ibu Marini sebelum kita beri kesempatan untuk lanjut ke kegiatan berikutnya ya. Iya Pak. Ibu Marini sehat? Saya sehat Bapak. Ya, sehat ya. Ya, kalau boleh sambil diuji, kalau memang merasa konsentrasinya kurang ya minum aqua ya. Ya. Baik Pak. Baik, kita mulai. Iya Pak. Ibu Marini sudah berapa tahun mengajar? Sudah berapa tahun mengajar? Iya Pak. Dan menjawab, saya mulai mengajar itu tahun 2016 Pak. Jadi sudah hampir. Masih baru ya? Iya Pak. Memang langsung mengajar antropologi. Ketika saya mulai mengajar sebagai guru Pak, saya mengajar di SMK dan saya mengajar sejarah Pak. Dan ketika 2019 pindah ke Bali, saya sudah mengajar antropologi dan sosiologi Pak. Oh, ya. Ibu Marini senang ya, menyenangi profesinya sebagai guru. Sangat senang Pak, karena Sangat senang. saya cita-citanya guru Pak. Oh begitu ya. Iya, jadi ya senang, mencintai ya, tulus ikhlas menjadi guru ya. Kalau boleh ya, wujud rasa senang, rasa cinta, menyenangi profesi sebagai guru, boleh enggak Ibu Marini menyampaikan ke saya wujud-wujudnya ya, atau secara faktualnya itu sebagai ungkapan rasa senang sebagai guru. Apa yang selama ini Ibu lakukan sebagai imbalan atau merasa senang sebagai guru? Iya Pak. Baik Pak, izin menjawab. Jadi kalau ditanya wujud rasa senangnya, pengabdiannya sebagai guru itu karena ya Pak, salah satu pekerjaan itu yang bisa dikatakan tanpa pamrih itu adalah guru Pak. Jadi ini salah satu pekerjaan yang menurut saya passionnya di saya itu dapat Pak. Dan selama menjadi guru Pak, saya melihat bahwa mengajar itu dan memberikan pengetahuan kepada siswa itu membutuhkan sosok yang benar-benar harus sabar Pak. Gitu. Jadi kita nggak bisa sesuka hati kita memaksa siswa untuk menyesuaikan diri ke kita, tapi kita guru yang harus belajar Pak karakteristik siswa itu, lalu juga bagaimana siswa itu di kelas. Jadi kalau ditanya seperti yang tadi, saya pikir dengan saya bekerja selama ini Pak, tanpa keluar dari pekerjaan saya, bahkan saya sampai kalau di pasangan itu Pak, istilahnya ini adalah goals karir saya. Jadi saya dulu adalah guru biasa Pak, guru honor. Saya coba untuk mengambil PNS, kemudian lulus. Jadi ini benar-benar yang saya harapkan Pak. Kalau selama ini ya kurang lebih 16 berarti sudah 7 berapa tahun ya? 16 tambah 6 tahun ya. Iya, selama ini pengabdian 6 tahun. Itu sudah apa yang telah diikuti ya kaitannya dengan profesi guru lah seperti itu. Apa pernah mengikuti pelatihan atau pendidikan apa segala? Iya Pak, pernah Pak. Jadi saya itu bahkan juga sudah pernah mengikuti P4TK IPS Pak yang diselenggarakan oleh Kemendikbud juga.
mengenai pendidikan khusus untuk guru-guru IPS, Pak. Lalu juga untuk di SIM PKB sendiri itu banyak sekali disediakan seminar, Pak, seminar guru berbagi dan belajar. Dan saya kira-kira semua yang bisa saya ikutin di aplikasi itu, Pak. Guru berbagi dan Ya, kenyataan ya, dimanapun saja, baik di Indonesia, ya, yang lebih lokal lagi mungkin di Bali, atau yang lebih global lagi mungkin di beberapa negara ya, ya namanya masalah ya di dalam dunia pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran, itu biasanya sering ada. Ya. Itu bisa disebabkan oleh karena ketidaksesuaian antara perkembangan dengan kenyataan guru mengajar ya, dalam arti mendesain pembelajaran dan praktek-praktek mengajar yang tidak sesuai dengan perkembangan, baik perkembangan teknologi maupun perkembangan dari pasar ya, pasar dalam arti bahwa yang diminta oleh masyarakat terkait dengan itu. Nah, saya ingin meminta Ibu Marini untuk mengungkap ya, selama ini 6 tahun mengajar di Bali, masalah-masalah apa saja yang Ibu rasakan yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran? Baik Pak, izin menjawab. Jadi kalau ditanya masalah apa yang saya temui baik di sekolahnya dan di kelas yang saya ajar, Pak, sebenarnya ada banyak jenis masalah gitu Pak. Jadi tapi tergantung setiap jenis masalah pasti berbeda masalah yang diidentifikasi Pak gitu. Jadi kalau ditanya masalah apa yang saya temui yaitu ada gaya mengajar Pak. Jadi gaya mengajar guru itu terkadang tidak sesuai dengan gaya belajar siswa. Lalu juga ada dari segi literasi di mana sekolah tidak menyediakan atau kurang menyediakan buku paket untuk siswa. Lalu juga ada bahan ajar itu Pak, guru menggunakan bahan ajar itu cakupan materinya terlalu luas kadang Pak dan tidak runtun. Jadi belum memperhatikan yang namanya kebutuhan dan karakteristik siswa. Lalu juga untuk metode pembelajaran juga ada Pak yang guru di mana belum menggunakan metode itu yang masalah yang Ibu temukan di sekolah apa di kelas itu, atau masalah-masalah di luar sana itu yang Ibu identifikasi ke sini gitu. Oh, ini sesuai pengalaman. Kan yang saya tanya itu masalah yang muncul di kelasnya, bukan masalah yang di luar sana itu yang begitu banyak gitu. Iya, Pak. Ya, yang Ibu alami itu masalah apa saja lah kaitannya dengan itu. Iya, baik. Masa sih sebanyak itu ya? Iya, Pak, itu masalah umum. Coba. Masalah Marini saja di kelasnya gitu. Apa selama ini gitu? Baik Pak, sepertinya ini sudah pernah saya sampaikan juga Pak, bahwa dulu juga pernah saya mengajar anak berkebutuhan khusus di sekolah ini. Memang hanya 1 orang Pak, tapi itu membutuhkan ekstra untuk membantu anak itu untuk menuntaskan kegiatan belajarnya. Itu satu, karena dia mengalami kesulitan yang beda dari anak normal biasanya. Oke, kalau menurut pikiran Ibu dan di luar sana itu sebenarnya sudah banyak contoh-contoh dan banyak pemikiran-pemikiran untuk bisa menghadapi persoalan seperti itu. Kira-kira jatuh pilihan apa untuk bisa mengatasi itu menurut pikiran Ibu Marini? Untuk menghadapi siswa yang beragam karakternya dan beragam kemampuannya serta keinginan serta minat dan seterusnya, itu kira-kira pembelajaran apa yang cocok itu gitu? Untuk menghadapi pembelajaran yang berdiferensiasi berarti Pak ya beragam ya Pak. Berarti saya harus menggunakan model pembelajaran itu yang sesuai dengan karakter siswa di kelas saya Pak. Dan menurut saya model pembelajaran itu ada banyak Pak, bisa aja discovery learning, bisa aja problem based learning, project based learning, lalu juga ada problem solving lainnya.
Tetapi sebelumnya saya harus analisis dulu Pak, gitu. Masalahnya apa, lalu saya baru bisa menentukan model apa yang akan saya pakai untuk kelas itu. Baik, baik. Saya tidak usah teruskan ke sana karena Ya, sudah Marini sudah ngerti. baik. Cuma saya ingin gini ya, kan sekarang ini ya, pasar meminta dan itu kita harus persiapkan ya agar supaya permintaan pasar itu bisa disanggupi atau bisa di Maaf Pak, suaranya hilang. diraih oleh siswa kita ya. Katakanlah di saat ini alumni kita atau tamatan SMA agak ribut ini ya. Ada dua di sini ya, rupanya memang ya. Iya Pak. Iya, iya. Oke, sudah bisa dengar suara saya? Sudah Pak. Agak terganggu ya. Iya. Ya, itu usaha apa yang Ibu lakukan ya? Itu memberi keterampilan pada diri anak untuk berpikir tingkat tinggi. Apa yang Ibu lakukan? Iya Pak. Baik, izin menjawab Pak. Kalau berbicara keterampilan untuk siswa saat ini Pak, saya pikir keterampilan abad 21 harus dikuasai oleh siswa Pak, di mana keterampilan abad 21 itu meliputi communication, collaboration, critical thinking and problem solving, dan kreatif dan inovasi Pak. Iya, itu yang saya tanya ya, itu caranya untuk bisa siswa itu memiliki keterampilan seperti itu. Usaha apa yang Ibu lakukan? Lewat apa caranya gitu? Oh, iya Pak. Lewat apa caranya? Ya, apa Iya. yang Ibu lakukan, Ibu Marini lakukan? Saya pikir Pak, ketika berbicara untuk membantu siswa. Ya, agar supaya siswa itu memiliki keterampilan abad suatu. Ya, silakan lanjut. Iya Pak. Baik, dalam hal ini Pak, saya pikir sekolah dan guru itu harus maksimal mendukung siswa untuk mencapai keterampilan itu Pak. Dalam hal ini berarti sekolah, semua yang ada di sekolah, baik itu pegawai, guru, kepala sekolah, pengawas, bahkan juga orang tua siswa Pak, harus ikut turut dalam memaksimalkan agar siswanya itu mendapatkan atau memiliki keterampilan 4C Pak. Berarti dimulai dari fasilitas juga mendukung, lalu juga penggunaan teknologi Pak, dan dari siswanya juga ada usaha Pak, atau benar-benar ada minat untuk mengembangkan diri Pak. Ya, itu masih norm apa itu masih belum membumi itu jawabannya Ibu Marini itu. Saya mau yang spesifik, apa yang Ibu Marini lakukan agar supaya itu bisa kita beri pengalaman dan akhirnya dia terampil dengan 4C itu. Lewat apa Ibu perbuat supaya itu bisa di Tidak kedengaran. Maaf Pak, saya pikir Pak, usaha yang dilakukan guru adalah bersosialisasi mungkin dengan siswa Pak, lalu juga mengembangkan bahan-bahan pembelajaran, materi, model pembelajaran yang mengarah ke siswa itu untuk memiliki keterampilan tersebut. itu. Nah, kemampuan Ibu sebagai guru dalam usaha untuk memberi tidak kedengaran ya. Ya. Halo. Iya Halo, Pak. Ibu Marini dengar? Iya Bapak, dengar Bapak. Ya, dengar ya.
Saya ulang ya, Ibu Marini sampaikan ke saya tadi itu, ya, itu baru sifat umum dan itu di luar kemampuan Ibu. Misalnya sarana prasarana kan tidak mungkin Ibu yang sediakan. Kemudian sarana internet atau komunikasi ini juga tidak. Tetapi yang saya inginkan apa yang Ibu lewat apa Ibu usahakan ini supaya siswa diberi pengalaman dan ya kalau boleh nanti akan terampil memiliki keterampilan pada satu itu lewat apa Ibu usahakan itu? Bagaimana cara Ibu mengusahakan itu selaku guru ya? Baik, Bapak. Berarti saya harus menggunakan yang namanya strategi pembelajaran, Pak, yang dapat memfasilitasi mereka untuk mencapai kecakapan abad 21 tadi, Pak. Jadi kalau misalnya saya membuat strategi pembelajaran, berarti dalam hal ini aktivitas siswa belajar di kelas itu harus lebih bervariatif, Pak. Lalu juga kita harus menggunakan atau memanfaatkan teknologi yang ada sehingga tujuan pembelajaran itu, Pak, tercapai, Pak. Salah satunya juga dengan menggunakan model pembelajaran yang disenangi siswa mungkin, Pak. Ya, seperti itu ya. Iya, Bapak. Oke, saya lanjut lagi ya. Saat ini siswa dituntut ya, atau kalau boleh kita upayakan siswa itu senang ya, gemar atau selalu melakukan literasi ya, literasi. Di sisi lain guru pun juga dituntut agar supaya di dalam melakukan atau mendesain pembelajarannya harus juga melakukan pendekatan pada TPACK ya. Iya, Bapak. TPACK. Iya. Ya, jadi di satu sisi guru dituntut ke situ, sisi lain guru siswa dituntut untuk berliterasi. Ya, saya ingin tanyakan pada Ibu Marini, apa yang Ibu lakukan agar supaya keduanya itu bisa jalan, jalan bersamaan gitu. Iya, Bapak. Jadi, sekali mendayung 2-3 pulau yang kita lampaui, apa yang Ibu lakukan itu, gitu, lewat apa gitu? Kalau berbicara mengenai TPACK, Pak, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge, berarti itu menggabungkan teknologi, informasi dan komunikasi dalam dengan metode dan model pembelajaran di dalam kelas, Pak. Jadi supaya sejalan TPACK-nya, teknologinya, informasi komunikasi, pemanfaatannya dengan pembelajarannya, Pak, saya pikir kita sebagai guru harus juga mengasah kemampuan terlebih dahulu, Pak. Maksudnya saya juga harus meningkatkan kualitas saya sehingga nantinya ketika memberikan sesuatu yang baru, menerapkan sesuatu yang baru di dalam kelas baik kepada siswa, saya mampu, Pak. Begitu, Pak. Ya. Iya, kemampuan itu Bu Marini gunakan untuk membuat satu action atau satu desain atau satu perencanaan ya. Iya, Bapak. Itu yang saya tanya ya. Iya. Dalam hal ini berarti saya membuat RPP, Pak. Maaf, Bapak, suaranya hilang, Bapak. Jadi gini. Ya. Di dalam ini sinyal. Iya. Ya, jadi ya kan yang saya tanya tadi itu sekali mendayung 2-3 pulau. Iya. Apa yang Ibu akan lakukan? Nah, di dalam mengembangkan perangkat pembelajaran RPP iya. Termasuk dalamnya juga materi, pengembangan materi dan juga bisa media ya. Iya, nah, karena lewat bahan ajar yang kita desain dengan sentuhan teknologi dengan kita gunakan teknologi ya siswa itu akan bisa berliterasi gitu ya. Pasti dia akan baca lewat bahan ajar yang kita siapkan itu. Disitulah kemudian mereka eksplorasi atau sebagainya untuk memecahkan masalah-masalah yang kita berikan seperti itu. Iya. Oke.
Nah, di dalam usaha untuk kemampuan mengembangkan diri ya, dalam usaha untuk mengembangkan diri bagi guru ya, khususnya Ibu Marini, apa kira-kira yang Ibu lakukan ya, di dalam usaha untuk pengembangan diri ya, yang berkelanjutan sebagai guru yang profesional itu melalui apa Ibu lakukan itu? Iya, Bapak. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Ya. Adapun upaya saya sebagai guru untuk mengembangkan diri itu, Pak, saya pikir dengan mengikuti pelatihan, Bapak, baik itu online ataupun offline, lalu juga mengoreksi kekurangan dan kelebihan saya, Bapak, lalu juga Betul. Refleksi tadi itu kan refleksi, refleksi. iya Pak, merefleksi diri. Penelitian, ya, Iya, apalagi mengikuti pelatih, pertemuan-pertemuan ini ya, iya, pelatihan, iya Bapak. ya, apalagi itu. Bisa juga dengan aktif dalam kegiatan guru Pak, MGMP misalnya Pak, ya. Betul. Lalu juga banyak membaca sih Pak, banyak membaca. Ya, Kalau misalnya tidak tahu mengenai teknologi bisa nonton di YouTube misalnya Pak, ya, membuat mencari, karya tulis Bapak, ya, ya. Dan observasi, evaluasi diri itu sih Pak. jadi kalau seseorang itu menyenangi profesinya, mencintai profesinya, sudah pasti akan berusaha untuk tampil ya. Iya, ada satu lagi Bapak. Ya, Saya apa tuh? ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Oh iya, itu bagus Iya, itu. Bapak. Ya, belum S2 ya, belum. Belum Bapak. Oh ya, lanjut saja di Bali ya. Di Bali ngambil ya yang serumpun dengan ilmu ini gitu ya. Bisa juga antropologi, bisa juga sosiologi ya kan. Iya. Semakin kita memiliki pengetahuan atau ikut pendidikan itu makin mempermudah kita dan menjadi modal kita sebagai guru yang profesional ya. Iya. Saya kira cukup dari saya ya. Ini saya sudah gunakan waktu hampir 27 menit ya. Saya Paula. Halo Paula. Ya, Pak Ji. Ya, silakan. Selamat siang, Giliran Pak. Paula ini kurang lebih 20 berapa nih ya? Ya, 24 menit lah. Ya, 23 menit ya. Silakan Paula. Pak Ji, kasih. Baik, terima kasih penguji pertama atas kesempatan diberikan. Selamat siang Ibu Marini ya. Selamat siang, Bapak. Sehat Bu Marini ya. Saya sehat, Pak. Bapak sehat? Iya, sama. Ya. Bu Marini di mana mengajar Bu Marini? Saya mengajar di SMA Negeri 1 Singaraja, Pak. Kabupaten Ya, Buleleng. Di Bali ya. Iya, Bapak. Mengajar secara ya. Saya mengajar antropologi dan sosiologi, Pak. Oh, sosiologi ya. Iya. Nah, saya tanya ya. Iya. Ada kan masalah ya dalam maksudnya ada banyak penyebab masalah ya dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana caranya Ibu melakukan analisis terhadap alternatif solusi ya terhadap masalah itu? Alternatif solusi ya Pak? Ya. Iya, baik Pak, izin menjawab. Jadi ketika masalah sudah ada, lalu dipilih masalahnya dan dicari alternatif solusi. Pak, suara saya kedengaran Pak? Betul ya, silakan. Jadi bagaimana cara Ibu melakukan analisis alternatif solusi ya? Iya. Mengeksplor dari berbagai macam penyebab masalah yang muncul ya dalam pembelajaran. Iya. Izin menjawab Bapak.
Adapun cara yang saya lakukan untuk menganalisis alternatif dari solusi masalah, yaitu Pak melakukan analisis itu sendiri dengan memperhatikan pros dan cons atau kekuatan dan kelemahan dari masing-masing alternatifnya. Oke. Terus kemudian saya perhatikan ini cara untuk ibu melihat faktor yang terjadi dalam setiap penyebab masalah itu kan ada namanya yang identifikasi Bu ya. Nah ibu mengidentifikasi itu dengan model seperti apa Bu? Dengan cara apa? Oh, cara saya mengidentifikasi masalah Pak? Iya. Iya. Baik Bapak, izin menjawab. Jadi kalau cara mengidentifikasi masalah itu Pak, biasanya melalui refleksi diri dulu terlebih dahulu Pak, lalu menganalisis hasil belajar siswa Pak, lalu melakukan wawancara dengan siswa, kepala sekolah, orang tua siswa, bisa juga meminta saran kepada rekan sesama guru. Oke, adakah faktor biasa penyebab dari masalah itu? Adakah faktor penyebab dari masalah itu biasanya yang biasa Ibu jumpai? Faktor-faktor penyebabnya. Iya Bapak. Kalau ditanya mengenai faktor penyebab masalah Pak, bisa aja ada faktor eksternalnya dan internalnya. Bisa dari diri siswa itu sendiri, bisa juga dari saya sebagai gurunya Pak. Kalau dari siswanya biasanya apa faktornya biasa? Kalau dari siswanya seperti apa itu? Kalau dari siswa Pak, saya bisa berikan contoh misalnya minat dan keaktifan siswa itu di kelas berbeda Pak. Jadi rata-rata siswa itu berbeda keaktifannya Pak. Lalu juga kondisi siswa bisa saya lihat di sini melalui hasil belajarnya Pak. Jadi kemungkinan itu 60 sampai 70% saja yang mencapai KKM Pak. Nah, kalau melihat ini, halo? Iya, Bapak. Ya. Kalau melihat dari berbagai macam penyebab tadi masalah tersebut ya, yang disebutkan tadi ya. Kalau yang paling urgent itu masalah apa yang sering muncul itu di dalam persoalan di dalam kelas ya, dalam proses pembelajaran itu. Masalah apa yang biasa Ibu jumpai ya di keseharian Ibu dalam proses pembelajaran itu? Iya. Kenapa piring kecil? Izin. Halo, Bapak. Adapun masalah yang saya temui Pak di dalam kelas saya sendiri itu misalnya itu peserta didiknya tidak mampu mengikuti pembelajaran Pak karena dipengaruhi yang saya sebutkan tadi, misalnya faktor internal dan eksternal. Lalu juga secara terus-menerus ini Pak masalahnya terjadi, jadi siswa itu ada yang kurang memiliki minat Pak untuk mengikuti pembelajaran. Lalu juga saya pernah melihat bahwa siswa itu menganggap bahwa belajar itu hanya sebagai kegiatan rutinitas seperti mendengarkan, menulis, lalu juga mengerjakan tugas. Jadi rutinitas seperti ini Pak yang menjadi sebuah kebiasaan yang dapat menghambat proses pembelajaran peserta didik Pak. Demikian yang bisa saya sampaikan Pak. Mic-nya Bapak belum hidup Pak. Halo, Iya Pak, ya. Biasanya kan gini ya, ada biasa kan guru kan mengajar medianya tidak tidak disiapkan ya, media tidak disiapkan. Nah, solusinya biasanya kalau guru seperti itu apa yang harus dilakukan? Iya, Pak. Walaupun harus tetap mengajar ya, kira-kira seperti apa solusinya? Iya. Jadi untuk mencari solusi dari masalah yang saya hadapi itu Pak, biasanya saya akan melakukan yang namanya kajian literatur dulu,
dulu Pak, baik itu dari jurnal, buku, ataupun dari artikel Pak, atau kasus penelitian. Setelah itu saya melakukan yang namanya wawancara Pak, wawancara kepada kepala sekolah, siswa, bisa juga pakar, pengawas, dan yang lainnya Pak. Lalu setelah eksplorasi alternatif solusinya bertemu, maka saya analisis alternatif solusinya, lalu saya menentukan solusi apa yang relevan untuk saya gunakan mengatasi masalah yang saya hadapi. Misalnya Pak, solusi yang relevan itu adalah kalau misalnya siswa itu kurang minat atau kurang aktif dalam kelas, maka saya akan menggunakan solusi itu misalnya menerapkan model pembelajaran program based learning, Pak. Dan itu dikaitkan dengan kasus-kasus terkini, lalu juga menggunakan media ajar atau bahan ajar itu seperti PowerPoint, lalu juga ada video pembelajaran yang diunggah di YouTube, lalu juga ada melaksanakan kuis menggunakan aplikasi kuis, Pak. Dan selanjutnya itu pembelajaran problem based learning itu bisa didukung dengan penggunaan emosi. Oke. Nah, kalau menurut Ibu ya, yang dimaksud dengan materi HOTS itu yang mana, Bu? Di dalam PBB dalam perangkat pembelajaran Ibu, yang dimaksud dengan materi HOTS itu yang mana di situ, Bu? Iya, Bapak. Seperti yang kita ketahui, Pak, HOTS itu sendiri kan high order thinking skill. Berarti di sini kemampuan siswa itu untuk berpikir kritis, berpikir tinggi, yaitu kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi. Jadi jika ditanya mengenai materi HOTS, saya pikir Pak, saya sudah menyusun materi HOTS di dalam perangkat pembelajaran saya, dan itu untuk melatih siswa dalam proses kognitif, psikomotorik, dan afektifnya, Pak. Dan itu sehingga siswa itu akan mampu nantinya, Pak, akan terlatih untuk berpikir secara lebih kritis, Pak. Terus Pak? Kemudian ini, apakah materi yang biasa Ibu kembangkan itu bisa sudah berbasis HOTS ya? Ya, kemudian komponen apa saja yang Ibu masukkan ya kalau dia materinya HOTS dalam perangkat RPP-nya Ibu? Iya, baik Pak. Di dalam RPP sendiri kan Pak ada beberapa komponen itu mulai dari sekolah, lalu juga ada KI, KD, tujuan pembelajaran, lalu ada kegiatan pembelajaran. Nah, materi HOTS ini saya masukkan di dalam kegiatan pembelajaran. Ada pendahuluan, inti, dan penutup. Materi HOTS itu bisa kelihatan di RPP itu ketika misalnya saya menggunakan model PBL Pak, Problem Based Learning, dan PBL itu ada sintaksnya Pak, dari sintaks 1 sampai 5. Nah, di PBL itu sendiri sintaks yang keempat dan yang kelima itu bisa menggambarkan atau memperlihatkan bahwa saya menggunakan materi berbasis HOTS itu di dalam perangkat pembelajaran saya, Pak. Di mana yang keempat itu adalah siswa mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Lalu sintaks yang kelima itu siswa menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Oke. Ada yang disebut dengan penilaian otentik ya. Nah, menurut Ibu apa itu penilaian otentik? Penilaian otentik ya Pak. Saya pikir penilaian otentik itu istilah lainnya Pak untuk mengukur kemampuan siswa. Jadi penilaian otentik itu bisa aja dia penilaian portofolio misalnya Pak, membuat rubrik, lalu juga penilaian sikap, penilaian diri, dan itu sebenarnya Pak, saya pikir salah satu penilaian yang alternatif lah Pak, alternatif yang dibuat oleh guru untuk mengukur kemampuan siswa itu sendiri. Nanti dibuka lagi kembali ya, apa itu penilaian otentik Bu ya. Baik. Ya. Kemudian
seperti apa upaya Ibu kira-kira di dalam hal menumbuh kembangkan ya kemampuan literasi dan numerasi siswa itu di dalam proses pembelajaran? Seperti apa upaya Ibu kira-kira? Tahu apa itu literasi dan numerasi, Bu? Tahu Bapak, membaca Ya, dan seperti apa cara untuk menumbuh kembangkan itu terhadap kemampuan siswa di dalam ruang kelas? eh, kalau ditanya mengenai menumbuh kembangkan literasi dan numerasi, Pak, saya pikir melalui kegiatan, misalnya kalau dia literasi, Pak, kita akan melakukan kegiatan membaca 10 menit sebelum masuk kelas, misalnya, Pak, melalui kegiatan itu. Lalu kalau misalnya numerasi itu kan anak berhitung ya Pak, mungkin lebih ke pola yang lain. Tapi kalau ditanya mengenai bagaimana cara saya mengembangkan kegiatan literasi itu adalah dengan cara anak itu saya ajak untuk membaca buku, kemudian menuliskan dari hasil yang dia baca Pak. Lalu juga seperti yang saya katakan tadi, melakukan kegiatan membaca 10 menit sebelum memulai pembelajaran atau sebelum masuk ke dalam kelas. Nah, masih ada 10 menit ya. Iya, Bapak. Nah, kira-kira Ibu yakin ya dengan cara tadi itu bisa menumbuhkan literasi dan numerasi siswa ya? Iya, Bapak, saya yakin. Ibu yakin ya? Iya. Nah, kemudian strategi kira-kira strateginya strategi Ibu ya di saat menghadapi siswa yang taruhlah di dalam proses pembelajaran ya ada siswa yang contoh ya 20 30 siswa ya 10 yang mungkin ya ribut ya. Nah, Ibu strategi Ibu untuk supaya siswanya tetap tenang seperti apa kira-kira? Iya, Bapak. Jadi ketika saya menghadapi kelas yang kondisi kelasnya tidak tenang, Pak, biasanya saya akan melakukan menegur siswa itu langsung, Pak. Lalu juga memberhentikan dulu sementara materi atau pembelajarannya, Pak. Lalu saya akan mengunjuk siswa yang ribut atau yang tidak tenang selama pembelajaran saya tanya alasannya apa, lalu seperti apa ingin belajarnya, Pak. Mungkin hal-hal sederhana aja yang saya lakukan ketika saya ketemu langsung dengan dengan kelas yang kondisinya kurang kondusif, Bapak. Nah, kemudian Bu ya, biasanya kan ada namanya partner teaching Pak ya, Bu ya. Pernah dengar ya? Atau biasa memang dalam Rekan partner sejawat, Pak? teaching? Ya, Oh, biasa iya. ada ya. Iya, Pak. Nah, biasanya itu model pembelajaran yang biasa dipakai itu apa itu Bu? Kalau dengan menggunakan partner teaching itu? Saya pikir Pak, model pembelajarannya kolaborasi Pak. Jadi ada misalnya menggunakan metode project based learning Bapak. Jadi di sini dalam hal ini project itu kan seperti mencipta Pak, membuat satu produk gitu. Jadi saya bisa kolaborasi dengan teman guru yang lain menggunakan model project based learning Bapak. Biasanya materi apa biasa yang cocok dalam antropologi budaya itu? Iya Pak, di dalam antropologi itu sendiri Pak, kita ada belajar mengenai kebudayaan Pak. Jadi seperti membuat hasil karya yang berbasis kearifan lokal Bapak, atau bisa mengunjungi museum dan sebagainya yang mendukung pembelajaran. Tapi yang paling tepat sih Pak, kalau kita ada materi mengenai kebudayaan di dalam masyarakat multikultural, di sekolah kita itu juga ada beberapa suku, kemungkinan kita akan membuat suatu pameran Bapak. Itu pameran untuk memperlihatkan suku ini apa hasilnya, suku ini apa produknya, dan perkenalkan saya Bapak. Ya. Biasanya kan pameran itu kan kalau taruh dalam satu sekolah ya pameran kan itu kan ikut serta dalam pameran mungkin ya. Iya Bapak. Ya. Iya Bapak.
Ya. Nah, ini kalau di Bali itu kan ya cukup banyak ya Iya, kearifan lokal ya. multikultural banget. Ya, multikultural ya. Saya Iya. pernah ke Bali itu sampai saya bukan tersesat ya, tapi hampir pertama kali ke Bali ya. Saya Iya. ke mana itu? Ke Daerah apa? Denpasar. apalagi itu yang terkenal itu ya. Eh, Si apa? Gianyar, Bukan bukan apa ya? Tabanan, Karangasem. Ada desa terkenal di sana, desa yang Oh, sangat Penglipuran, Bapak. Penglipuran, desa Penglipuran ya, terbersih ya, Pak. terbersih, wah luar Iya, biasa, Pak. Iya. bagus sana. Heeh. Nah itu saya itu menunjukkan bahwa identitas orang Bali itu budayanya itu di situ sebenarnya ya. Iya. Wah, luar biasa ini Bali ya. Wah. Nah, di sini benar-benar dilestarikan, Pak. Lestarikan ya. Iya. Nah di situ seorang guru juga harus ikut jadi pamong budaya lah di situ ya. Oh, iya. Minimal ya, sehingga siswa juga di saat jadi materinya itu kan kalau orang antropologi atau orang budaya atau sejarah itu kan Iya, lebih Pak. banyak di luar sebenarnya kan. Iya. Jadi merancang RPP itu adalah bisa kolaborasi tadi. Iya. Proyek based learning itu kan penting itu ya supaya penekanannya itu adalah ya siswa akan lebih banyak apa namanya mengerti ya, Iya. paham dengan mereka bisa merancang, bisa juga komunikasi apa namanya itu apa ya, museum ya, merancang Iya, museum Pak. itu supaya lebih menarik ya. Iya. Nah, bisa juga itu dibuat itu dikit apa ya, banyak juga kayak Program apa ya, ya Pak? program ya. Iya. Nah itu penting itu ya, sehingga Iya. kemudian siswanya itu akan lebih banyak nanti akan paham, wah ya, bagus, menarik ya kalau belajar budaya atau antropologi ya gitu. Iya, Pak. Kebetulan Nah itu program cara untuk menumbuh kembangkan sebenarnya kemampuan siswa itu di dalam hal pemahaman ya, iya, Pak. pemahaman ya, jadi kegiatan-kegiatan yang kemudian berbasis proyek juga itu penting itu, apalagi kalau orang antropologi budaya ya. Pak. Nah ini masih ada 3 menit ya, saya 3 menit ya. Pak. Nah kemudian kemampuan mengintegrasikan TPEC ya atau TPACK itu Iya. dalam pembelajaran biasanya Ibu lakukan dalam bentuk apa? Iya. Sesalah dan kita hukumnya. TPACK dalam pembelajaran ya, Pak? Ya, dalam bentuk apa mengintegrasikan itu? Iya, Pak. Ketika berhadapan dengan teknologi, Pak, teknologi informasi, komunikasi, pedagogik, dan content knowledge, berarti saya lebih mengedepankan yang namanya penggunaan teknologi, Pak, teknologi informasi tadi dalam pembelajaran, baik itu dari materi, misalnya membuat slide PowerPoint, Bapak, menggunakan YouTube, lalu juga konten atau media atau bahan ajar itu yang lebih baik lagi, dan kembali lagi sih Pak, itu tadi pokoknya teknologi memberikan materi atau bahan ajar itu menggunakan teknologi informasi, jadi siswanya itu bisa lebih mudah atau lebih gampang untuk memahaminya Pak, gitu. Oke. Iya. Ya betul ya, harus jadi seorang guru harus punya kemampuan mengintegrasikan teknologi ya, Iya. memasukkan bagaimana pengetahuan itu dirancang atau dibuat di dalam atau memadukan ya, Iya. pengetahuan Ibu ya dengan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran ya. Bisa digital itu, digital sistem apa ya, proses Semacam pembelajaran itu ya, website belajar ya Pak, memanfaatkan website belajar. smart apa namanya itu, di Bali itu ada, saya pernah lihat di konten YouTube gitu, smart apa ya, Smart. budaya ya, dia punya sistem itu keren. Oh, Di smart. Udayana juga punya itu, saya pernah Iya. ditampilkan sama teman ya. Iya. Oke Ibu Marini ya. Iya Pak. Marini ini asli orang Bali atau orang Sumatera? Saya orang Sumatera Utara Pak, Medan. Saya Medan. Batak. Tapi kenapa di Bali? Kebetulan saya menang PNS-nya di Bali. Oh, di Bali. Jadi ditempatkan di Bali ya. Iya, Pak. Berarti bukan asli orang Bali ya.
Bukan Bapak, tapi kurang lebih sudah tinggal di sini 4 tahun. Oh, 4 tahun. Ya. Berarti enggak pernah kembali-kembali ya? Kalau untuk pulang kampung sering sih Pak. Oh, sering ya. Ya, oke, oke. Iya. Bagus selanjutnya di Udayana ya. Iya. Oke ya Bu ya. Ya Iya, jadi kita tinggal menunggu nilai ya. iya Pak. Ya, nilai. Jadi eh, ada banyak komponen ya, Ibu harus memahami ya. Harus Ibu pahami ya dalam ujian ini ya. Bagaimana Ibu tadi mengidentifikasi masalah, kemudian mengeksplor penyebab masalah, kemudian menentukan penyebab masalah. Tadi kan sudah ditanyakan oleh Pak Haji ya, Sudah Bapak. eksplorasi dalam penentuan solusi ya. Iya. Kemudian Ibu membuat rencana aksi. Ini rencana aksi tadi saya tidak dengar ya. Tapi tadi yang saya tanyakan dari akhir-akhir itu sudah masuk sebenarnya membuat rencana Iya. aksi ya. Iya. Sebagai seorang guru seperti apa kalau ada siswa yang ribut ya? Iya. Ada rencana di situ ya. Kemampuan kita untuk menyelesaikan seperti apa? Itu kan sudah terjawab ya. Iya. Kemudian bagaimana materi itu mampu mendukung HOTS ya. Iya Pak. Ya. Kemudian literasi numerasi ya. Iya. Kemudian pengintegrasian TPACK ya, TPEC ya. Nah, itu penting itu ya. Dalam pembelajaran. Sebagai Iya. seorang guru ya. Baik Ibu ya. Mana Pak Haji sudah? Halo Pak Haji. Ya, saya ada baru habis sholat ya. Oke. Jadi seperti itu ya Ibu Marini ya. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke pengundi pertama. Silakan Pak. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Amirullah, Bu Marini. Bapak. Saya ingin cukupkan waktunya 50 menit. Ini masih ada kurang lebih 3 menit ya. Iya Pak. Saya tidak menguji lagi karena saya sudah tahu kemampuan Ibu Marini. Itu menjadi syarat lanjut, saya kira tidak ada keraguan bagi kami untuk mendorong Ibu Marini lanjut ke proses berikutnya. Apa namanya ya? Cuma yang saya ingin pesankan kepada Ibu Marini, niat Ibu yang telah diungkap ke saya bahwa ingin melanjutkan S2 itu bagus, ya. Tetapi ada hal yang memang menjadi apa namanya itu capaian pelaksanaan TPG ini, yaitu selesai dan dinyatakan lulus. Maka salah satu yang memang menjadi harapan dari pelaksanaan TPG itu adalah kemampuan dan kemauan seorang guru yang selalu melakukan refleksi di dalam melaksanakan pembelajarannya. Nah, itu yang selalu kita lakukan itu ya, karena umpan balik atau dengan kata lain meminta bagaimana refleksi siswa terhadap apa yang telah kita lakukan. Itu salah satu jembatan untuk kita berusaha untuk merangkul mengajak siswa untuk berkompromi, berkolaborasi ya. Iya, di dalam melaksanakan pembelajaran ya. Banyak guru itu yang tidak peduli dengan refleksi, itu artinya tidak memberi kesempatan dan tidak menghargai siswa di dalam setiap apa yang kita lakukan ya. Dan setiap apa yang kita lakukan sebagai sebuah profesi itu seyogianya dievaluasi. Dalam rumah tangga pun juga demikian ya, kita selalu mengevaluasi tangga lewat cara-cara masing-masing ya. Tapi yang jelas ada waktu kita mengevaluasi rumah tangga. Demikian pula dengan profesi kita sebagai mengajar ya. Iya. Nah, itulah sebabnya Bapak diberi materi mulai dari pertama sampai hari ini. Sesungguhnya itu salah satu yang antaranya adalah kita mengajak kepada Bapak Guru, Ibu Guru untuk sering melakukan refleksi dalam setiap mengajar ya. Saya kira salah satu pesan yang saya ingin sampaikan kepada Ibu Marini. Iya. Selamat Ibu Marini ya.
telah mengikuti uji komprehensif dan alhamdulillah ya sekali lagi bagi kami tidak kerugian untuk kesempatan pada Ibu Marini itu lanjut pada kegiatan berikutnya. Selamat dan tolong disampaikan ke temannya yang ingin masuk lagi. Iya, betul. Kami menunggu karena ini ada jam 2 ada rapat jurusan ya. Saya ketua jurusan harus memimpin. Iya. Jadi mudah-mudahan bisa selesai jam 2. Baik, Bapak. Silakan. Terima kasih banyak, Bapak. Sama-sama. Ya, saya akan masukkan Ibu Indri ya, Pak. Ya, silakan. Terima kasih.